Apa yang sebenarnya diinginkan PSSI? Sebuah pertanyaan yang mungkin ada di benak jutaan pecinta sepak bola Indonesia hari ini. Belum kering air mata dan mungkin amarah publik akibat pemecatan Shin Tae-yong di tengah kompetisi yang krusial, kita disuguhi lelucon penunjukan Patrick Kluivert yang nasibnya seumur jagung dan penuh tanda tanya. Dan sekarang, di awal tahun 2026 ini, PSSI kembali membuat manuver dengan menunjuk nama baru, John Hartman. Mengutip The Pick Sport, PSSI resmi menunjuk pria asal Inggris ini sebagai nahkoda baru. Tapi, mari kita jujur, atmosfer hari ini berbeda. Jika dulu saat STY datang kita bicara soal proses, pondasi, dan jangka panjang, hari ini narasi itu sudah mati. Publik sudah lelah. Gonta-ganti pelatih yang impulsif membuat kata proses terdengar seperti omong kosong. Yang diinginkan publik sekarang hanya satu, hasil instan. Tidak peduli siapa pelatihnya, bawa timnas menang atau silakan angkat kaki. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan kenalan dengan siapa itu John Hartman. Kita akan membedah kekacauan manajemen PSSI, mengapa Hartman berani mengambil kursi panas ini, dan apakah CV menterengnya membawa Kanada ke Piala Dunia bisa disalin tempel ke skuad Garuda? Atau ini hanya blunder PSSI jilid kesekian? Simak sampai habis. Mari kita kesampingkan dulu emosi kita pada federasi, dan kita lihat sosok yang baru datang ini. Siapa sebenarnya John Hartman? Berdasarkan profil yang diulas oleh inilah.com dan Metro TV News, John Hartman bukanlah pelatih kemarin sore yang hanya bermodal nama besar sebagai mantan pemain. Faktanya, dia bahkan tidak pernah menjadi pemain profesional top. Dia adalah seorang akademisi taktik, seorang manajerial jenius yang membangun kariernya dari bawah. CV-nya harus diakui, mentereng. Prestasinya yang paling ikonik adalah saat menukangi timnas wanita Kanada. Pertama, dia membawa timnas wanita Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade. Kedua, dan ini yang paling relevan, dia sukses membawa timnas pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Anda harus ingat, sebelum Hartman datang, Kanada adalah tim antah berantah di sepak bola pria. Tak pernah lolos Piala Dunia selama 36 tahun. Hartman mengubah tim semenjana menjadi Raja CONCACAF, mengangkangi Meksiko dan Amerika Serikat di kualifikasi. Rekam jejak inilah yang dijual PSSI kepada kita. PSSI seolah ingin bilang, lihat dia bisa bawa negara non-unggulan ke Piala Dunia, dia pasti bisa bawa Indonesia juga. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu? Kenapa pelatih sekelas Hartman yang punya reputasi bagus di Amerika Utara mau terjun ke hutan rimba sepak bola Indonesia yang penuh drama? Melansir dari MSN dan Bola Sport, Hartman punya pandangan menarik. Dalam pernyataan perdananya, dia menyebut bahwa talenta sepak bola Indonesia mirip dengan Kanada saat ia pertama datang. Apa maksudnya? Hartman melihat Indonesia sebagai raksasa tidur. Banyak talenta mentah, cepat, dan teknis, tapi belum terpoles secara sistem dan mentalitas. Di Kanada, dia memoles Alphonso Davies DKK menjadi unit yang mematikan. Dia melihat potensi yang sama pada Marcelino, Struijk, dan kolega. Hartman menyebut ini sebagai proyek yang tepat. Dia mengaku tertantang. Dia bukan tipe pelatih terima jadi, seperti pelatih klub kaya. Dia adalah tipe builder atau pembangun. Namun ada satu perbedaan besar antara Kanada dan Indonesia yang mungkin Hartman belum sadari. Tekanan supporter. Di Kanada, sepak bola adalah olahraga nomor sekian. Di Indonesia, sepak bola adalah agama kedua. Tekanan di sini bisa memakan pelatih hidup-hidup. Lalu bagaimana timnas Indonesia akan bermain di bawah Hartman? Apakah akan parkir bus atau menyerang membabi buta? Mengacu pada analisis The Pick Sport mengenai gaya melatihnya, Hartman dikenal sebagai pelatih yang taktis dan fleksibel. Di Kanada, dia dikenal dengan kemampuan adaptasinya. Dia bisa bermain dengan high pressing agresif saat melawan tim selevel, tapi bisa sangat disiplin dan pragmatis saat melawan tim kuat, seperti Belgia di Piala Dunia. Satu kelebihan utamanya adalah motivator ulung. Video-video tim talk-nya di ruang ganti Kanada sempat viral karena sangat emosional dan membakar semangat.
Ini mungkin cocok dengan karakter pemain Indonesia yang seringkali butuh suntikan moral ekstra alias dipecut. Jika STY membangun fisik dan seharusnya Kluivert membangun teknik, maka Hartman diprediksi akan fokus pada mentalitas pemenang dan organisasi permainan. Dia benci pemain malas. Jadi pemain yang tidak mau lari, siap-siap saja dicoret, tak peduli setar apapun dia. Sekarang kita kembali ke masalah utamanya, PSSI. Penunjukan Hartman ini, sebagus apapun CV-nya, tetap terasa seperti perjudian panik pasca dirundel pemecatan STY dan kegagalan eksperimen Kluivert. Publik sudah apatis dengan kata proses. PSSI telah menciptakan monster ekspektasi mereka sendiri. Dengan memecat STY yang dicintai publik, PSSI secara tidak langsung mengirim pesan. Kami memecat dia karena kami ingin yang lebih baik dan lebih cepat. Beban itu kini ada di pundak Hartman. Dikutip dari Kompas.com, Hartman dijadwalkan tiba bulan Januari 2026 ini dan langsung dihadapkan pada jadwal padat. Tidak ada waktu untuk honeymoon, tidak ada waktu untuk belajar budaya. Jika dalam 3-5 pertandingan awal Hartman gagal memberikan dampak, misalnya kalah di Asian Cup atau kualifikasi Asia, maka percayalah, tagar #HartmanOut akan menggema lebih cepat daripada prestasinya. Inilah iklim toksik yang diciptakan oleh ketidaksabaran federasi kita sendiri. Menariknya, Hartman tampaknya sadar betul kemana dia melangkah. Dalam wawancaranya yang dikutip Bola Sport, dia secara spesifik menyebut soal semangat dan intensitas penggemar. Dia tahu gairah di sini gila. Dia menyebut bahwa atmosfer GBK adalah salah satu yang ingin dia rasakan. Ini sinyal positif. Setidaknya, dia tidak naif. Dia tahu bahwa melatih Indonesia bukan sekedar melatih 11 orang di lapangan, tapi juga melatih emosi 270 juta orang. Koneksi dengan supporter akan menjadi kunci. Jika Hartman bisa memenangkan hati supporter lewat gaya main yang Spartan dan passionate, seperti yang dia lakukan di Kanada, mungkin, hanya mungkin, publik akan melupakan kekesalan mereka pada PSSI dan kembali mendukung timnas sepenuhnya. Sebagai penutup, kedatangan John Hartman adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, secara kualifikasi dia adalah upgrade, pelatih kelas Piala Dunia, motivator hebat, dan pembangun sistem yang teruji. CV-nya jauh lebih jelas daripada eksperimen Kluivert kemarin. Tapi di sisi lain, dia datang di waktu yang salah. Dia datang saat kepercayaan publik pada federasi ada di titik nadir. Dia datang saat tuntutan hasil instan menjadi harga mati. Kita sebagai supporter mungkin masih marah dengan cara PSSI memperlakukan STY. Tapi nasi sudah menjadi bubur. John Hartman kini adalah nakoda kita. Suka atau tidak, kita harus melihat apakah sentuhan tangan dingin yang membawa Kanada ke Piala Dunia bisa menular ke Garuda. PSSI, ini adalah pertaruhan terakhir kalian. Jika Hartman gagal karena kalian tidak sabar lagi, maka jangan salahkan jika stadion kosong ditinggal penonton. Selamat datang, Coach Hartman. Welcome to the jungle. Tunjukkan sihirmu atau bersiaplah dimakan ekspektasi. Sampai jumpa di analisis taktik laga debut Hartman nanti.